berdoa supaya kegiatan kita hari ini berjalan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk memimpin doa, Ibu mintakan kepada Arifin Ilham. Silakan Arifin, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Absen nama-nama kalian satu persatu. Yang pertama Ahmad Ramadan, Muhammad Arifin Ilham, Dir. Lina Wati, Ira Anggraini. Ada perasaannya setelah kemarin kalian menjalani vaksinasi. Ada keluhan? Tidak ada. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, karena kita masih dalam suasana wabah pandemi, jadi dengan vaksinasi diharapkan itu bisa melindungi diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Tapi walaupun kita sudah divaksin, bukan berarti kita tidak menerapkan protokol kesehatan lagi. Jadi walaupun sudah vaksin, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Oke? Dan selanjutnya tetap semangat ya belajar walaupun pembelajaran dengan terbatas. Nah, sebelum kalian menjadi pelajar di sini, di mana dulu sekolahnya? SMP mana? Ya. Di mana dulu? SMP. Nah, oke. Dulu kalian adalah pelajar SMP. Jadi kan statusnya adalah sebagai pelajar sekolah menengah pertama. Nah, sekarang kalian berubah statusnya menjadi pelajar SMA Negeri 9. Artinya ada perubahan status. Nah, perubahan status dari pelajar SMP ke pelajar SMA itu namanya mobilitas sosial. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa mendefinisikan atau mendeskripsikan tentang definisi mobilitas sosial dan juga menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial secara tepat dengan disiplin, penuh tanggung jawab, kerja keras, religius sebagai karakter positif, serta dapat mengembangkan kemampuan penelitian yang cerdas dan kompetitif, budaya literasi, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Selanjutnya, di sini Ibu akan menerangkan cakupan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang definisi mobilitas sosial. Yang kedua, tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial ini nanti terbagi lagi menjadi berbagai macam bentuk. Yang pertama ada horizontal, ada vertikal, ada antar generasi, intragenerasi, dan terakhir adalah lateral. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Gimana anak-anak? Semuanya sudah siap untuk belajar sosiologi pada hari ini? Iya. Oke. Selanjutnya di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Anak-anak tolong disimak ya video yang akan Ibu putar. Kisah perjalanan hidup merupakan bagian dari sebuah misteri. Apa yang terjadi di kemudian hari tidak ada satupun orang yang dapat mengetahui. Termasuklah rezeki yang akan diperoleh, dan jadi apa kita nantinya di masa yang akan datang. Seperti beberapa orang ini, yang dulunya tergolong miskin dan bukan siapa-siapa, kini berubah menjadi orang terkenal dengan uang berlimpah. Bahkan penghasilan per bulannya ada yang mencapai miliaran rupiah. Siapa sangka yang tadinya hanyalah tukang sapu, kini berubah menjadi seorang miliarder terkenal. Seperti sebuah kalimat populer yang berbunyi hasil tak pernah mengkhianati usaha. Dan kalimat ini pun berhasil dibuktikan oleh 8 sosok luar biasa ini. Siapa sajakah mereka? Berikut 8 artis yang dulu miskin kini menjadi kaya raya.
sudah Ibu bagi, atau bisa juga kalian mencari materi-materi kita hari ini melalui Google. Kegiatan kita hari ini adalah kerja kelompok. Jadi Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok nanti beranggota 4 sampai 5 orang. Nah, di sini sudah Ibu bagi nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 Perkenalkan, nama saya Mikil. Di sebelah saya Nia Ramadhani, dan sebelahnya lagi Marina, dan di sebelahnya lagi Sufiya Rahma, dan di sebelahnya lagi Aiswan. Kami akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu cerita nomor 1, bentuk mobilitas sosial masuk ke dalam antar generasi. Alasannya karena melibatkan lebih dari 1 generasi, yaitu antara orang tua, ayah dan anak orang tuanya. Cerita nomor 2, bentuk mobilitas sosial vertikal. Alasannya karena pengusaha yang hidupnya bergelimang harta, kemudian karena wabah virus corona, terus usahanya jatuh, bangkrut dan miskin, maka termasuk dalam mobilitas vertikal, turun atau social thinking. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Kami akhiri dengan selamat. Nah, oke, tadi kita sudah berdiskusi 3 kelompok. Nah, kira-kira dari kalian siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita tadi? Siapa kira-kira yang bisa? Oh, silakan Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan kesimpulan hasil diskusi kami tadi. Berdasarkan hasil diskusi kita tadi, dapat saya simpulkan bahwa bentuk mobilitas sosial adalah mobilitas horizontal. Jika perpindahan statusnya sifat sama, mobilitas vertikal jika perpindahan statusnya tidak sama dengan sebelumnya. Mobilitas antar generasi jika perpindahan statusnya melibatkan 2 generasi atau lebih. Mobilitas intergenerasi adalah mobilitas yang dilakukan secara selama hidupnya dengan mobilitas literal. Jika perpindahan tersebut berkaitan dengan wilayah atau daerah. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada materi. Di sini Ibu akan menayangkan PowerPoint atau slide tentang mobilitas sosial. Nah, oke, yang pertama kita masuk ke definisi mobilitas sosial. Nah, di sini ada gambar, ada seorang yang diwisuda dan juga guru. Kira-kira dari gambar tersebut apa yang terlintas di pikiran anak-anak semuanya? Perubahan. Iya, perubahan apa? Status. Iya, perubahan status. Dari asalnya semua mahasiswa atau mahasiswi berubah menjadi statusnya guru. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan mobilitas sosial itu adalah perpindahan status atau perpindahan lapisan dari lapisan yang satu kepada lapisan yang lain, atau dari status yang satu kepada status yang lain. Nah, itu adalah definisi dari mobilitas sosial. Nah, kira-kira di definisi ini kalian sudah bisa ya? Sudah paham? Bahwa mobilitas itu seperti apa? Oke, yang selanjutnya
ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, ini gambar siapa kira-kira? Iya, Raffi Ahmad. Kalau yang ini? Ahok. Mantan bupati. Iya, mantan bupati kita. Nah, dari sini kan kalian tahu kan Raffi Ahmad dulu ceritanya seperti apa? Tahu. Kayak apa tuh? Ya, tidak terkenal kan? Tidak seperti sekarang. Sekarang kan dia diberi gelar sebagai Sultan Andara. Ya, Sultan Andara. Nah, berarti kan si Raffi Ahmad ini mengalami mobilitas vertikal naik. Oke, kira-kira di sini siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Pak Ibu, Ya, silakan Tuan. menurut saya kesimpulan pembelajaran kita hari ini membawa mobilitas sosial untuk itu adalah perpindahan status individu atau kelompok dari lapisan satu ke lapisan yang lain atau daerah satu ke daerah yang lain. Sedangkan bentuk-bentuk mobilitas itu sendiri terdiri dari mobilitas horizontal, vertikal, antar generasi, intragenerasi dan lateral. Terima kasih. Itu adalah pembelajaran kita hari ini. Dari definisi mobilitas yang artinya adalah perpindahan lapisan seseorang atau individu ataupun kelompok dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Lalu bentuk-bentuknya tadi ada 5. Ada horizontal, ada vertikal, ada antar generasi, intragenerasi, yang terakhir adalah lateral. Nah, sampai di situ kira-kira semuanya bisa dimengerti ya penjelasan ibu tadi? Bisa. Oke, kalau bisa. Setelah ini ibu akan memberikan evaluasi berupa pilihan ganda. Sekarang kalian bisa kerjakan di lembar kerjanya masing-masing. Untuk evaluasi ini dilaksanakan secara individu ya. Jadi kalian bisa atur lagi nomor duduknya seperti semula. Anak-anak silakan semuanya mengerjakan tugas. Kalau sudah, sekarang silakan dikumpul lembar kerjanya ke depan. Not.